Mengapa Yesus dari Nazaret disalibkan? Karena dia membuat klaim yang mengguncangkan kekuatan agama dan politik pada masa dia hidup. Dia mengaku sebagai satu-satunya anak Allah. Tetapi mengapa klaimnya ini harus ditanggapi dengan serius? Itu semua tergantung pada satu hal krusial. Jika Yesus benar-benar bangkit dari kematian, maka klaimnya sebagai anak Allah yang unik memiliki makna yang luar biasa. Di sisi lain, jika kebangkitan itu tidak pernah benar-benar terjadi, maka Yesus Kristus tidaklah lebih dari tokoh sejarah yang menarik, tetapi memiliki akhir hidup yang tragis. Apakah Yesus benar-benar bangkit dari kematian? Mari kita gali bersama. Oleh karena begitu krusialnya doktrin tentang kebangkitan ini bagi kekristenan, sehingga ada banyak teori yang dilancarkan untuk membatalkan tentang kebangkitan. Yang pertama adalah teori penipuan. Teori ini mengatakan bahwa Yesus atau murid-muridnya atau mungkin keduanya mengarang-arang semuanya ini. Teori ini menyarankan bahwa Kristus hanyalah seorang penipu yang cerdik yang membaca nubuat-nubuat tentang Mesias di dalam Perjanjian Lama dan mengatur agar nubuat-nubuat itu digenapi oleh dirinya sendiri. Namun akan sangat sulit bagi seorang penipu untuk mengatur tempat kelahirannya yang harus di Bethlehem atau mengatur agar para prajurit Romawi untuk bekerja sama dengan tidak mematahkan tulang-tulangnya pada waktu dia berada di atas kayu salib. Teori yang kedua adalah teori pingsan yang mengatakan bahwa Kristus hanya pingsan di kayu salib dan kemudian disadarkan kembali oleh udara yang sejuk dan gelap di dalam kubur. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dia bisa keluar dari kubur itu? Cahaya terang apa yang dia gunakan untuk membutakan dan menakut-nakuti tentara Romawi yang berjaga-jaga di luar? Teori yang ketiga adalah teori halusinasi. Teori ini menyatakan bahwa para murid mula-mula bersalah karena mereka menggunakan semacam psikotropika atau narkotika primitif. Jika ini benar, maka praktik ini pasti tersebar luas. Karena dalam satu kesempatan saja, lebih dari 500 orang mengaku bahwa mereka melihat Yesus. Itu sebabnya tidak ada setitik pun bukti Alkitabiah atau sekuler yang mendukung teori kosong seperti ini. Yang keempat adalah teori kebangkitan roh. Teori ini menyatakan bahwa hanya roh Yesus yang bangkit. Tetapi Yesus dikatakan dia telah makan ketika dia berada di dalam tubuh kebangkitannya. Ada bekas-bekas paku yang dia tunjukkan dan masih ada di sana. Pandangan ini seperti pandangan di atas tidak dapat diterima oleh logika dan akal sehat. Kemudian yang kelima adalah teori kebangkitan rohani. Menurut teori ini bahwa Yesus hanya dibangkitkan di dalam hati teman-temannya. Namun masalahnya di sini adalah tidak ada satupun dari sahabat-sahabatnya yang benar-benar percaya bahwa dia benar-benar bangkit dari kematian sampai mereka melihat dia dengan mata kepala mereka sendiri dan mendengar perkataannya dengan telinga mereka. Sehubungan dengan kebangkitan ada 3 fakta utama yang perlu dijelaskan. Yang pertama adalah penebuan kubur Yesus yang kosong. Yang kedua, penampakan Yesus yang hidup kembali setelah kematiannya. Dan yang ketiga adalah keyakinan para murid bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Mari kita bahas satu persatu. Fakta yang pertama, penebuan kubur Yesus yang kosong dilaporkan tidak kurang dari 6 sumber independen dari Injil dan penulis Perjanjian Baru. Beberapa di antaranya merupakan bahan yang paling awal yang ditemukan di dalam Perjanjian Baru. Nah, hal ini penting karena ketika sebuah peristiwa dicatat oleh 2 atau lebih sumber yang tidak saling berhubungan, keyakinan para sejarawan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi akan meningkat. Dan semakin awal sumber-sumber ini, semakin tinggi pula kredibilitas mereka. Selain itu, Injil juga mengindikasikan bahwa para perempuanlah yang pertama kali menemukan bahwa tubuh Yesus itu hilang. Hal ini kemungkinan besar adalah bersifat
historis. Karena dalam budaya saat itu, kesaksian seorang wanita dianggap tidak berharga. Jika para saksi mata ingin menciptakan legenda atau cerita rekaan di kemudian hari, maka para penulis Injil seharusnya mengatakan bahwa pria yang menemukannya. Tetapi mereka menuliskan wanita oleh karena mereka menuliskan apa adanya. Keyakinan akan kubur yang kosong ini semakin bertambah dengan adanya tanggapan dari pihak berwenang orang Yahudi. Ketika mereka mendengar laporan bahwa kubur itu ditemukan dalam keadaan kosong, mereka mengatakan bahwa para pengikut Yesus telah mencuri mayatnya. Dan dengan demikian mereka mengakui bahwa benar kubur Yesus memang kosong. Sejauh ini, sebagian besar ahli berpegang teguh pada keandalan pernyataan Alkitab bahwa kubur itu benar-benar kosong. Fakta nomor 2 adalah penampakan Yesus dalam keadaan hidup setelah kematiannya. Dalam salah satu surat yang paling awal dalam Perjanjian Baru, Paulus memberikan daftar para saksi penampakan kebangkitan Yesus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 1-8, Paulus menyatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada Petrus, kemudian kepada ke-12 murid, lalu menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kemudian menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul, dan akhirnya ia menampakkan diri kepadaku. Lebih jauh lagi, berbagai penampakan kebangkitan Yesus secara independen dikonfirmasi oleh catatan-catatan Injil. Dr. John Walvoord dalam bukunya Jesus Christ Our Lord halaman 193-195 telah melakukan pengamatan dan dia menemukan bahwa Tuhan kita menampakkan diri tidak kurang dari 17 kali setelah kebangkitannya. 5 diantaranya terjadi pada hari Minggu Paskah pertama, dan 6 lainnya terjadi di antara waktu itu dan kenaikannya, serta ada 6 sisa terjadi antara hari Pentakosta dan sampai pada penyelesaian Alkitab. Jadi, secara historis dapat dikatakan bahwa Petrus dan para murid memiliki pengalaman setelah kematian Yesus, di mana Yesus menampakkan diri kepada mereka sebagai Kristus yang telah bangkit. Fakta nomor 3 adalah keyakinan para murid akan kebangkitan. Setelah penyaliban Yesus, para pengikutnya sangat terpukul. Mereka patah semangat dan bersembunyi dalam ketakutan akan nyawa mereka. Sebagai orang Yahudi, mereka tidak memiliki konsep tentang seorang Mesias yang akan dieksekusi oleh musuh-musuhnya, apalagi akan hidup kembali. Satu-satunya kebangkitan yang dipercayai oleh orang Yahudi adalah peristiwa universal pada hari penghakiman setelah akhir dunia, bukan peristiwa individual di dalam sejarah. Selain itu, dalam hukum Yahudi, penyaliban Yesus sebagai seorang penjahat berarti bahwa dia secara harafiah berada di bawah kutukan Tuhan. Namun, secara mujizat, terlepas dari semua itu, para murid tiba-tiba dengan tulus percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian. Mereka begitu yakin sehingga ketika diancam dengan kematian, tidak ada satupun dari mereka yang menarik kembali pengakuannya. Bahkan seorang Farisi yang namanya Saulus dirubah menjadi Paulus yang dahulunya menganiaya orang-orang Kristen, tiba-tiba menjadi seorang Kristen. Begitu juga dengan adik Yesus yang skeptis yang namanya Yakobus. Itulah sebabnya harus ada suatu pengalaman yang kuat dan transformatif yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan dan gerakan seperti yang terjadi pada masa awal kekristenan. Dan jawabannya adalah ketika Yesus benar-benar dibangkitkan. Luke Timothy Johnson, seorang pakar perjanjian baru dari Emory University mengatakan, itulah sebabnya sebagai seorang sejarawan, saya tidak dapat menjelaskan kebangkitan Kristen mula-mula kecuali benar bahwa Yesus bangkit kembali meninggalkan kubur yang kosong di belakangnya. Jika demikian, seberapa pentingnya kebangkitan itu bagi iman Kristen? 1 Korintus 15 ayat 12 dan 13 mengatakan, jadi bila mana kami beritakan
bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan di antara orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan di antara orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kemudian ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bagi orang Kristen, kebangkitan Kristus adalah konstitusi, adalah Bill of Rights, adalah proklamasi kemerdekaan iman Kristen. Tanda kekristenan sebenarnya bukanlah salib, tetapi kubur yang kosong. Jika seseorang menyangkal kebangkitan, ia akan dipaksa untuk mengambil 6 kesimpulan yang mengerikan. Yang pertama, semua pemberitaan Injil sama sekali tidak berguna, baik yang telah dikabarkan, sedang dikabarkan, dan akan dikabarkan, semua sia-sia. Yang kedua, semua iman di masa lalu, sekarang, dan di masa depan adalah sia-sia. Yang ketiga, semua pengkhotbah menjadi pembohong yang terkenal. Yang keempat, semua orang Kristen yang masih hidup masih berada di dalam dosa mereka. Dan yang kelima, semua orang Kristen yang telah meninggal pada akhirnya disamakan dengan orang jahat yang tidak pernah mengenal Tuhan karena nasib akhirnya sama, yaitu kematian untuk selama-lamanya. Dan yang keenam, semua alasan dan tujuan hidup itu sendiri telah dihancurkan. Bagaimana Anda menjelaskan fakta-fakta ini? Sepanjang sejarah, berbagai penjelasan naturalistik telah ditawarkan untuk menjelaskannya. Fakta sederhananya adalah tidak ada penjelasan naturalistik yang masuk akal untuk ketiga fakta ini. Kubur yang kosong, penampakan Yesus yang hidup kembali setelah kematiannya, dan sekelompok pengikut yang sedih tiba-tiba berubah menjadi orang percaya kepada Mesias yang telah bangkit. Semua itu adalah fakta sejarah yang menyatakan bahwa Yesus Kristus telah benar-benar bangkit. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih, dan kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Insight Growth. Tuhan Yesus memberkati.